kalau buat saya ini uji coba terakhir. 2019, 2024, 2029 di situ sudah ada Mas Kaisang dan di situ mudah-mudahan sudah akan ada Pak Jokowi. Ya, kalau ini sampai nggak lolos juga, ya memang kita harus bubar. Jadi inisial J yang sebagai ketua Dewan Pembina itu betul Pak Jokowi? Saya nggak boleh jawab. Anda duga-duga aja. Ya, binatang apa? Pakai filosofi segala macam, yang paling logis adalah gajah. Bukannya gajah itu dibuat untuk artinya mengalahkan banteng? Mudah-mudahan. Gibran itu sebenarnya tidak terlalu suka dengan berpolitik seperti yang terjadi di Indonesia, yang harus ke depan, harus muncul gitu ya. Bang Ade sudah diangkat sebagai komisaris PT PLN Nusantara Power. Ini dianggap sebagai balas jasa atas loyalitas Bang Ade kepada Pak Jokowi, ini benar nggak nih? Saya nggak tahu. Selamat datang di SR On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang narasumber yang sangat terkenal di panggung politik dan media sosial Indonesia. Beliau adalah seorang akademisi, aktivis, dan politisi Partai PSI, dan juga komisaris PLN Nusantara Power, Bang Ade Armando. Selamat sore Bang Ade. Sore. Apa kabarnya? Sehat ya? Baik. Terima kasih sudah podcast dengan kami. Senang saya didatangi Anda. Bang, ini kan Abang termasuk loyalis yang sangat ekstrim, yang sangat luar biasa terhadap Bapak Jokowi. Iya. Sampai membuat statement hidup atau mati ini buat Pak Jokowi ini kira-kira artinya apa ini spesifiknya? Ya sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah satu di antara banyak orang yang loyal pada Pak Jokowi, dan kami itu bisa disebut hardliners lah ya, garis keras. Tentu saja kata hidup mati itu artinya gini, kalau perlu, kalau kami harus bertarung sampai misalnya ekstrim itu kehilangan nyawa untuk memenangkan Pak Jokowi. Wah, luar biasa nih. Tentu saja. Enggak, saya mau mengatakan bukan saya sendiri yang berpikiran begini ya. Ada begitu banyak para pendukung Jokowi yang secinta itu pada Pak Jokowi. Dan karena itu saya gunakan kalimat yang emang agak ekstrim. Saya hidup mati buat Jokowi. Enggak, sebenarnya alasan utamanya kenapa sampai melakukan itu? Melakukan apa? Mau mati pun boleh buat Pak Jokowi. Gini. Karena saya merasa bahwa Jokowi ini memang adalah jawaban terhadap mungkin harapan, mimpi ya dari ratusan juta rakyat Indonesia yang selama ini ingin agar Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sejahtera, yang makmur, tapi juga demokratis, ya, yang menghargai hak asasi manusia. Kita itu sebetulnya adalah sebuah negara yang memang sangat berpotensi menjadi salah satu kekuatan raksasa di paling tidak di Asia Tenggara lah ya. Kita itu memang kuat, kita ini punya kekayaan sumber daya alam, kita dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang luar biasa, jumlah orang kita 200 juta itu juga adalah sebuah pasar yang luar biasa, ataupun juga sebagai orang-orang yang bisa menggerakkan ekonomi Indonesia secara luar biasa. Kita adalah negara yang pada dasarnya beragam, ya, sangat kaya dengan keberagaman. Ada begitu banyak advantages ya yang dimiliki oleh Indonesia, dan kalau saja itu dikelola secara baik, secara optimal, kita betul-betul bisa menjadi sebuah negara yang sejahtera, yang jauh daripada apa yang baru kita capai sejauh ini ya. Dan itu sebetulnya saya sadari ditentukan oleh siapa yang memimpin negara ini ya. Selama berpuluh tahun Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang salah menurut saya, dan akibatnya gagal untuk mencapai kejayaan seperti yang diharapkan itu. Nah, Pak Jokowi adalah orang yang pada tahun 2014 itu membuka mata kita semua bahwa sebetulnya Indonesia bisa loh menjadi sebuah kekuatan raksasa. Dan kebetulan memang dia datang dari kalangan yang semula adalah seorang pengusaha furniture, tapi bukan pengusaha furniture yang kaya raya, yang betul-betul dari bawah. Dan dia adalah orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang percaya pada demokrasi, orang yang percaya pada keberagaman ya. Jadi dia adalah orang yang betul-betul bisa memimpin negara ini dengan cara yang terbaik ya. Karena itu orang semacam ini akan kita bela terus-menerus. Tapi menurut pengamat sih katanya Pak Jokowi periode pertama bagus. Tapi begitu periode kedua menjelang akhir katanya sudah agak
kurang mantap. Saya nggak setuju. Ya sebetulnya kan jadi persoalan Pak Jokowi karena serangan terhadapnya itu luar biasa besar ya. Saya rasa tidak pernah ada presiden di Indonesia yang mengalami serangan luar biasa seperti yang dia alami dalam mungkin bukan cuma di 5 tahun pertama, di 10 tahun dia masa jabatannya, dia terus-menerus diserang dengan berbagai hoax, kebohongan, kebencian, dan dia harus hadapi itu semua. Di sisi lain harus diakui ini adalah sebuah negara yang selama berpuluh tahun itu memang dikelola dengan cara yang salah ya. Terlalu banyak korup di Indonesia. Korupsi itu adalah sebuah, orang bilang mendarah daging di Indonesia ya. Dari bawah sampai ke atas itu korupsi ada di segala lini ya. Dan dia harus berhadapan dengan itu semua. Tapi kan tentunya dengan setelah lengser dari presiden, itu ada isu ijazah palsu, isu artinya dana korupsi mengalir ke Pak Jokowi. Itu menurut Bang Adi gimana kalau sampai nanti terbukti? Enggak, saya nggak percaya itu terbukti. Tapi gini, kalau itu terbukti, ya saya akan mengatakan saya salah kalau gitu. Kalau terbukti bahwa dia memang ijazahnya palsu, saya akan bilang, ya saya menyesal bahwa saya selama ini percaya sama dia ya, tapi ternyata dia bohong ya, dan karena itu akan berubah cara pandang saya yang tadi itu tuh yang hidup mati buat Jokowi, nggak akan ada lagi itu. Kalimat itu saya tarik ya. Begitu juga kalau dia korupsi ya. Kalau dia korupsi, ya, saya akan tarik dukungan saya terhadap dia. Tapi selama itu tidak terbukti dan kelihatannya memang tidak terbukti, saya akan tetap menjadi loyalisnya Pak Jokowi. Berarti ini tinggal masalah waktu saja ya? Bukan waktu, saya percaya tidak. Kalau nanti sampai terbukti kan artinya Bang Adi tarik Saya lagi percaya Bang tidak Adi. akan terbukti. Saya percaya. Tapi kan kalimat Anda adalah kalau terbukti, ya ketika itulah saya akan mengatakan saya tarik dukungan saya. Ya mudah-mudahan tidak terbukti ya. Mudah-mudahan. Saya yakin sih enggak. Tapi Bang Adi kan selama ini kan sebelumnya dikenal sebagai seorang media, memberikan media sosial terus memberikan kritikan segala macam itu kan sangat independen. Nah sejak Bang Adi masuk ke partai itu PSI banyak yang menilai jadi Bang Adi ini jadi kurang netral, kurang independen dan sepertinya ada kepentingan politik yang harus disampaikan gitu. Saya sebenarnya berpihak dari tahun 2014 itu saya udah berpihak kan pada Jokowi kan. Walaupun saya tetap mengkritik beliau ya untuk hal-hal yang barangkali nggak terlalu penting sebenarnya. Nah ketika saya masuk PSI saya tidak melihat saya berubah ya. Tentu saya koreksi sedikit. Tentu aja saya berubah ya. Kalau tadinya saya adalah orang yang tidak terikat pada hierarki apapun dalam hidup saya ya. Saya dosen, saya sih bisa aja bilang tapi saya nggak ngikuti apa yang diambil, garis yang diambil oleh rektor saya. Itu mudah saya lakukan ketika itu. Tapi kalau saya sudah jadi anggota apalagi calon legislatif PSI waktu itu, ya saya harus memang menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi saya yaitu PSI. Dalam hal itu barangkali orang melihat bahwa saya tidak lagi sepenuhnya bebas untuk mengatakan apapun. Misalnya saja paling gampang adalah taruhlah ya. Ini saya ungkapkan saya faktanya ya. Saya ketika pada tahun sesudah saya menjadi anggota PSI, saya mengkritik apa yang terjadi di Jogja ya. Karena saya waktu itu tahu bahwa ternyata di Jogja itu ada aturan yang mengatakan bahwa warga keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta. Saya kritik itu ya. Tapi ketika itu ternyata dianggap tidak strategis karena yang diserang bukan saya, tapi PSI Jogja. Dan ini adalah era di mana menjelang pemilihan ya. Dan ketika itulah saya akhirnya mengatakan bahwa oke, saya tarik, saya nggak lagi angkat isu itu. Karena saya harus juga mempertimbangkan nasib teman-teman saya di Jogja kan. Bukannya kepemilikan tanah atas tanah kesultanan. Kalau tanah umum kan harusnya bisa. Harusnya. Tapi kalau Anda pelajari apa yang terjadi di Jogja, nggak bisa keturunan Tionghoa punya tanah di sana. Nah, menurut saya itu sangat tidak demokratis, sangat tidak menghargai hak asasi manusia. Karena itu saya angkat. Tapi kemudian saya diserang. Tapi kalau diserang lewat media sosial kan biasa ya. Yang jadi masalah yang diserang adalah teman-teman di Jogja. Kantor PSI itu didatangi oleh rombongan orang yang mengatakan bahwa saya menodai apalah kekuasaan di Jogja.
Jadi saya mau mengatakan iya, kadang-kadang saya terpaksa harus berkompromi dong. Ya, untuk hal-hal tertentu demi kebaikan semua orang ya. Semua orang. Ya ini kan Bang Ade sudah diangkat sebagai komisaris PT PLN Nusantara Power. Ini dianggap sebagai balas jasa atas loyalitas Bang Ade kepada Pak Jokowi ini, benar nggak nih? Saya nggak tahu karena saya kan nggak pernah dijelaskan bahwa Anda itu dipilih sebagai balas jasa karena Anda sudah membela Pak Jokowi. Tapi kan gini, itu juga nggak logis tapi kalau Pak Jokowi. Karena udah pada era Presiden Prabowo ya. Kan sudah di era Presiden Prabowo, itu kan baru, saya menjadi komisaris itu baru 4 bulan, menjelang 5 bulan. Itu kan di eranya Pak Prabowo, jadi balas jasa apa dari Pak Prabowo kepada saya? Tapi bukannya memang pengaruh Jokowi atau Jokowi influence itu masih besar nih terhadap Ya pemerintahan mungkin ya. Saya harus ulang, saya betul-betul nggak tahu. Saya tiba-tiba saja ditelepon oleh teman-teman PLN mengatakan bahwa Bapak baru saja ditentukan melalui RUPS pemegang saham PLNNP sebagai salah seorang komisaris katanya ya. Nggak ada penjelasannya. Kira kompetensinya apa nih? Mungkin keahlian Bang Ade ini apa sehingga layak sebagai komisaris di sana? Saya melihat begini, di sana tuh ada orang yang memang ahli atau memang datang dari Kementerian SDM, ya. Ada juga orang yang datang dari Gerindra, ada yang mantan Kapolda Sumatera Barat yang memang performance-nya sangat bagus selama beliau menjadi Kapolda. Kemudian ada saya ya. Nah saya duga diangkat sebagai perwakilan masyarakat sipil saya rasa ya. Karena kan sebenarnya keperluan BUMN kita ini seperti yang mungkin Anda sudah sering dengar kan. Itu kan kacau sebenarnya, ada banyak BUMN yang juga Pak Prabowo sendiri agak masgul kan. Ada yang banyak korupsinya ya. Kita tahu lah ada Pertamina, PLN sendiri PLN-nya ya, bukan PLNNP ya, itu juga kena itu. Jadi perlu ada pengawasan. Dan memang sebenarnya pekerjaan utama dari komisaris saat ini adalah mengawasi, jangan sampai terjadi itu permainan-permainan kotor. Nah saya duga, saya mungkin diajak karena saya dianggap sebagai orang yang selama ini, mudah-mudahan ini benar ya, konsisten melawan korupsi, melawan ketidakadilan ya. Dan saya berada di sana memang saya gunakan kesempatan saya di sana untuk ngomong sama teman-teman staf PLNNP, anak perusahaannya bahwa jangan biarkan korupsi tumbuh di perusahaan ini ya. Dan kalau Anda melihat bahwa ada tanda-tanda korupsi, kontak kami ya. Tapi bertugasnya kira-kira sebulan berapa kali ngantor atau nggak ngantor? Saya praktis barangkali 2 kali seminggu lah. Yang pasti itu seminggu sekali itu rapat setiap hari Selasa. Tapi di luar yang hari Selasa itu, rapat itu biasanya dimulai jam 8, selesai barangnya jam 11, jam 12. Tapi kemudian kalau diperlukan ada lagi rapat pada minggu itu juga. Terus ya kadang-kadang, bukan beberapa kali ya sudah. Ya saya harus ke daerah untuk meninjau misalnya pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Pembangkit listrik, unit-unit pembangkit listrik di berbagai daerah. Atau juga ya itu paling tidak sejauh ini dalam 5 bulan ini itu yang saya lakukan. Dalam 5 bulan ini kira-kira ada menemukan nggak? Kira-kira ternyata ada satu hal yang di sini ada potensi korupsi ataupun sudah terjadi ataupun mungkin mencium ada korupsi ataupun mungkin ada hal yang inefisiensi. Ya, saya justru menganggap PLNNP ini Nusantara Power adalah contoh yang mudah-mudahan atau justru sebaiknya dijadikan model yang harus dikembangkan di berbagai BUMN lain ya. Saya berusaha melacak betul-betul mungkin bukan kata membongkar berlebihan, tapi berusaha mendorong orang untuk cerita, untuk mengungkapkan apa yang terjadi di sana, baik secara internal di sana maupun eksternal kepada orang-orang di luar perusahaan NP itu untuk mengatakan bahwa di perusahaan mereka ini, misalnya saja saya nanya, vendor-vendor tuh dibayar benar nggak sih? Ya, kan biasa tuh BUMN kemudian punya vendor-vendor kerjasama gitu kan? Maksudnya yang markup atau yang fiktif maksudnya? Ya kan saya tanya itu, ada nggak? Atau paling gampang nanti dulu, jangan markupnya dulu. Dibayarnya tepat waktu nggak? Karena yang saya dengar di beberapa BUMN di
misalnya kayak Waskita gitu ya di Jakarta ini, itu keluhannya adalah pembayaran sering tidak tepat waktu, ditunda berbulan-bulan, bermiliar-miliar. Bahkan bertahun-tahun karena kan masalah kas yang tidak ada. Persis. Kan buat saya tuh bagaimana mungkin Anda menugaskan vendor untuk menjalankan sebuah proyek tertentu, tapi Anda sebenarnya nggak punya uangnya. Nah ini yang saya pelajari di NP tuh nggak pernah terjadi. Mereka tuh punya semacam metode kerja ya, yang tentu saja saya sendiri tidak terlibat langsung dalam eksekusinya kan. Saya cuma melihat dari luar kan. Mereka bisa mencegah jangan sampai mereka mengontrak apapun, melakukan kontrak apapun, kalau mereka sebetulnya tidak memiliki anggaran untuk itu ya. Jadi mendingan mereka nggak bikin dulu proyeknya. Walaupun itu penting barangkali, tapi dia bilang enggak deh, karena kita belum dapat nih kepastian anggarannya. Ya, bukannya PLN pusat kan secara keuangan kan juga minus dan merugi terus. Yang ini menarik nih ya, yang PLN-NP-nya itu malah untung. Laba tahun ini sampai bulan ini saja sudah hampir 12 triliun lah. Selama satu bulan, sama tahun ini nih, dari Januari sampai berapa? September ya. Berarti anak perusahaan PLN yang untung malah NP ini ya? Enggak, beberapa lain tuh juga untung ya. Saya duga ada sesuatu di PLN pusat itu ya, yang saya nggak tahu karena saya nggak berani juga tanya terlalu jauh kan. Tapi kan di sana ada korupsi di PLN pusat ya kan. Beberapa bulan yang lalu kita dengar mantan direktur utama, saya lupa apakah mantan direktur utama itu kena ya. Jadi selalu ada peluang terjadi ya. Bahkan di NP saya selalu bilang, kalian ini bersih selama ini, tapi jangan pernah biarkan bentuk-bentuk penyelewengan sekecil apapun. Kita harus sama-sama nih, dan saya sebagai komisaris bersedia membantu Anda kalau Anda merasa bahwa ya taruhlah atasannya terlalu greedy gitu ya, terlalu rakus, terlalu tamak gitu kan. Anda nggak bisa ngomong sama, harus berani melaporkan. Laporkan aja ke kami ya. Tapi sejauh ini sih kelihatannya aman ya, kelihatannya, atau mudah-mudahan benar. Nah ini kembali ke pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, yang mana kan katanya pengaruh Jokowi sangat besar, tapi reshuffle kemarin yang terakhir kan artinya ada orang-orangnya Pak Jokowi yang kena yang di reshuffle. Ya. Nah Bang Adil lihatnya gimana ini? Ya saya rasa itu kena atau di reshuffle karena memang layak di reshuffle. Saya rasa semua orang akan setuju tuh dengan keputusan untuk memberhentikan sejumlah menteri tersebut. Itu nggak penting apakah dia datang dari kubunya Jokowi atau bukan ya. Tapi gini ceritanya, ini kalau yang saya dengar dari sebagai orang dalamnya Jokowi, Jokowi tidak pernah menitipkan siapapun terhadap Presiden Prabowo dalam penetapan kabinet sekarang saat ini ya. Jadi beberapa nama yang disebut sebagai orangnya Jokowi itu kayak Mas Budi Ari misalnya kan, itu bukan karena titipannya Pak Prabowo, Jokowi. Titipannya Pak Jokowi. Itu memang direktur. Tapi semua orang tahu kan beliau Projo, ketua umum Projo yang mendukung Pak Jokowi. Ya, betul. Saya setuju dengan Anda dan itu benar ya. Tapi saya ingin katakan bahwa itu bukan karena Pak Jokowi ngasih orang yang sebetulnya ternyata tidak qualified gitu ya. Ya, bahwa Pak Prabowo menariknya itu bisa karena berbagai alasan lain kan. Tapi yang jelas adalah siapapun, saya ulang ya, siapapun akan setuju dengan pemberhentian Pak Budi Ari dan siapa lagi waktu itu ya? Dito, Menpora. Ya Dito, ya Menpora ya. Tapi kan kemudian orang-orang Jokowi ada terus bertahan, misalnya paling gampang Pak Tito lah ya, kan masih terus di sana. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa Pak Purbaya itu kan orangnya ya pernah berada bersama-sama dalam pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi Pak Listio ya, Kapolri kan orangnya. Isunya kan akan segera terjadi pergantiannya. Ya tapi udah 4 tahun dia kan jadi Kapolri. Orang terus mengatakan akan diganti. Sampai sekarang belum diganti. Dan kalaupun diganti ya, saya senang soalnya sama Pak Listio. Menurut saya dia bagus sebagai Kapolri. Kalaupun dia diganti ya itu bukan berarti bahwa orang Jokowi disingkirkan. Jadi isu tentang orang Jokowi atau geng Solo itu menurut saya memang dibuat-buat aja, narasi yang sengaja diciptakan untuk membangun adanya framing bahwa
sebetulnya ada persoalan nih dalam hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Dan Pak Jokowi terus-menerus menginterfere, cawe-cawe gitu ya dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya Pak Prabowo. Nggak ada sama sekali, dari apa yang saya ketahui ya. Tapi buktinya setelah di reshuffle kan Pak Jokowi bertemu lagi Presiden Prabowo Lagi. Dan kita nggak tahu apa yang diomongin kan. Nggak, saya mau bilang bahwa iya, dia ketemu dan ngomong, dan bisa saja itu yang dibicarakan beragam hal termasuk soal Gibran kan, ya soal waktu itu mulai muncul ijazah palsunya Gibran kan. Tapi bisa juga hal lain kan, misalnya salah satu yang penting juga dibicarakan antara mereka berdua, karena saya percaya mereka tuh sohib, bersahabat berdua itu ya. Itu adalah turunnya popularitas Pak Prabowo ya. Sejumlah lembaga survei seperti Indikator mengatakan bahwa dukungan atau kepercayaan lah ya masyarakat terhadap Pak Prabowo sudah turun sampai di bawah 60%. Ini adalah sebuah penurunan yang signifikan karena sebelumnya kan Prabowo tuh naik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kan. Nah, memang itu perlu dibicarakan. Tapi kembali saya harus jujur mengatakan kita nggak tahu persis sebetulnya apa yang diomongin, apa yang dibicarakan. Pak Jokowi sendiri tidak bicara sama PSI misalnya tentang apa yang terjadi di saat itu. Nah, tentang PSI ini, kami pernah wawancara podcast dengan Pak Ray Rangkuti. Ya, beliau mengatakan kalau Pak Jokowi masuk sebagai ketua pembina PSI, itu katanya malah kurang tepat karena itu kan partai non-parlemen. Ya. Jadi artinya tidak memberikan nilai plus kepada Pak Jokowi. Kalau menurut Bang Ade gimana? Pertama ya kita harus tahu lah ya, Ray Rangkuti pasti ngomong begitu bukan karena dia care sama Pak Jokowi ataupun PSI. Dia pada dasarnya kan bisa disebut anti Jokowi, anti PSI kan. Tapi dalam hal ini saya akan tanggapi dengan cara begini. Justru Pak Jokowi itu saya rasa ya, kan dia sudah cukup lama merasa dia sebenarnya seharusnya tidak mundur begitu saja setelah selesai dari posisi presiden ya. Dia merasa bahwa Indonesia ini politiknya perlu diperbaiki, perlu diubah. Dan salah satu apa yang menurut dia itu bermasalah adalah korupsi dalam tubuh partai politik ya. Atau korupsi politik yang dijalankan oleh partai-partai politik, termasuk misalnya money politics ya. Membayar masyarakat untuk memilih kita. Pak Jokowi itu saya rasa sudah cukup lelah gitu ya melihat bahwa ketika dia menjadi presiden dia sendiri tidak bisa mengubah itu. Karena itu adalah persoalan yang lahirnya di dalam tubuh partai politik sendiri. Partai politik sendiri itu dengan bersepakat itu bersedia terlibat dalam bentuk-bentuk korupsi semacam itu. Mereka tidak memeranginya, tidak berusaha mencegah agar itu tidak terjadi lagi. Termasuk di dalamnya bahkan partai-partai memilih untuk tidak berperang melawan korupsi yang ditunjukkan oleh betapa sulitnya untuk menggolkan perampasan aset, undang-undang perampasan aset. Bukannya pada saat pemerintahan Jokowi justru banyak terjadi korupsi-korupsi yang mungkin salah satunya yang tentang Chromebook, di mana Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim kan sempat isunya katanya menyatakan pernah nyetorkan uang kepada Pak Jokowi dan juga hadirin Kaisang, benar nggak itu? Kalau itu jelas nggak, itu bohong, ya, tidak pernah itu terjadi ya. Dan saya rasa kalau tidak salah bukan Mas Nadiem sendiri yang ngomong itu ya, itu kan kemudian narasi yang berkembang. Tapi Anda persis mengatakan satu hal yang penting. Dia melihat bahwa ini emang betul-betul busuk nih, korupsi di Indonesia ini sudah sampai tahap di mana seperti tidak mungkin diperangi lagi ya. Makanya partai-partai itu memilih untuk ya udah kita manfaatkan aja ya. Ya udah kita nggak usah perangi sama-sama. Kita justru memperoleh keuntungan dari korupsi ini. Nah untuk itu memang harus diubah politik di Indonesia. Nah Jokowi bersedia untuk terlibat dalam proses mengubah politik Indonesia ini. Tapi dia tahu bahwa itu tidak mungkin dia lakukan di partai-partai yang ada selama ini. Ya, karena partai-partai yang ada selama ini, saya minta maaf, saya yakin di setiap partai politik itu banyak orang baiknya. Ya, tapi partai-partai politik ini sudah sedemikian berkembang dalam sebuah sistem politik yang sedemikian korup, sehingga mereka sendiri juga tidak tahu caranya
bagaimana untuk mengubah ini semua. Jadi mereka seperti akan prolonging, akan memperpanjang apa yang sudah dikembangkan oleh partai-partai selama ini dan tidak merasa ada untungnya untuk melawannya. Ya. Karena itu memang diperlukan sebuah partai baru yang berpikir dengan cara berbeda, mindsetnya berbeda. Dan saya rasa lagi-lagi ya, Jokowi itu melihat bahwa ini bisa dilakukan oleh PSI karena taruhlah PSI itu lahir tahun 2015-an lah ya. Selama 10 tahun terakhir ini, dia melihat bukti yang nyata dari PSI bahwa ada banyak anak-anak muda di PSI yang memang lurus, jujur, berintegritas. Ya. Cuman memang ini semua kan menjadi tidak banyak berarti karena dia berhadapan dengan sistem yang sudah sedemikian korup dan PSI itu tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Dan ini ditunjukkan dengan misalnya gini, kenapa PSI tidak lolos dalam pemilu 2024? Parliamentary threshold maksud saya. Ya, meskipun Kaisang sudah jadi ketua umum, terus didukung Pak Jokowi. Kaisang sudah jadi ketua umum. Walaupun tidak semua orang menyadarinya atau mengenalinya, tapi sebenarnya itu kan artinya di belakang itu ada Jokowi kan gitu ya. Ya ketika kemarin itu pertama ya Jokowinya tidak cukup muncul, tidak cukup tegas muncul sebagai orangnya PSI. Tapi yang pasti adalah ini pengalaman saya karena saya caleg. Ya. Saya caleg dan seharusnya saya lolos. Angka saya itu cukup impresif, 70.000. Tapi kan saya nggak lolosnya karena PSI nggak lolos parliamentary threshold-nya. Oh, iya. Saya lolos, angka saya cukup untuk bisa masuk. Tapi saya mau mengatakan kenapa PSI suaranya kecil-kecilan aja. Jadi kemarin itu kan kalau nggak salah 2%-an ya, hampir 3%. Ya. Kalau nggak salah, saya lupa. Koreksi saya kalau saya minta maaf sama penonton. Saya udah lupa nih sebetulnya. Tapi salah satu hal yang menyebabkan kami gagal itu adalah memang di PSI nggak boleh money politics. Nggak boleh bahwa ada yang melakukannya, itu adalah soal lain ya. Tapi bahwa partai ini sejak awal tuh Kaisang sudah mengatakan kita nggak main money politics. Kalau mau bikin pasar murah gitu atau tebus murah dan seterusnya itu boleh. Tapi jangan kamu ngasih duit ke masyarakat dengan mengatakan pilihlah PSI atau pilihlah saya. Ternyata itu nggak bisa dilakukan di Indonesia. Kalau Anda melakukan itu sementara partai-partai lain menggempur masyarakat dengan dana-dana ya bisa 200.000, bisa berapa gitu ya. Jadi Bang Ade menganggap itulah kekalahan, sumber kekalahan. Kekalahan. Nah, tapi kalau ini kita pertahankan terus. Misalnya gini, saya tanya, kenapa saya menang? Karena saya punya podcast, ya, karena saya muncul di YouTube, karena saya muncul di wawancara di televisi. Sudah terkenal. Nah, kalau orang-orang PSI ke depan juga bisa melakukan hal serupa, dan sudah ada yang melakukannya juga kan, ada beberapa orang kayak Grace Natali misalnya. Dia angkanya jauh lebih tinggi lagi dari saya di Jakarta Barat atau Timur gitu ya. Barat kalau nggak salah. Itu 100.000 sekian dia suaranya. Apakah dia bayar? Sama sekali tidak. Jadi apa yang dia lakukan? Ya dia muncul di efek dari tahun 2019 waktu masih jadi presenter, tapi 2019 dia sebagai ketua partai waktu itu juga angkanya udah sangat bagus ya. Sekarang dia juga sering muncul dan orang melihat, wow ini dia nih Grace nih gitu ya. Nah tapi poin saya adalah karena saya mau bilang bahwa kalau kita menggarapnya secara terus-menerus dari sekarang, dan sekarang kan mulai muncul orang-orang dari partai-partai lain yang menyatakan kita gabung sama PSI, dan mereka gabung sama PSI karena mengatakan kita percaya sama perjuangan justru PSI. PSI kan awalnya adalah partai yang memang anak-anak muda yang anti dari yang istilahnya partai politik yang paham-paham lama. Ini dengan bergabungnya teman-teman dari partai lain, apa nggak jadi menghilangkan ciri khas awalnya? Mau tidak mau, dalam arti kita nggak boleh lagi, udah nggak bisa lagi sekarang mengklaim kita partai anak muda. Enggak ya. Anda lihat aja yang muncul di televisi sekarang, yang juru bicara politik PSI gitu kan. Temen yang udah besar di Nasdem gitu kan. Itu kan tiba-tiba namanya hilang saya, tapi adalah ya. Saya minta maaf, saya untuk nama tuh parah memang. Terus yang saya mau bilang adalah, dan ada banyak, Pak Ali misalnya ya. Pak Mat Ali kan sekarang menjadi ketua harian ya PSI. Kan bukan anak muda lagi. Jadi gimana mungkin kita masih bisa. Yang dari PDIP juga 3 kalau nggak salah masuk ke PSI Masuk ya. Tapi kan belum muncul kan. Nah, jadi saya mau bilang pertama, anak muda tuh udah enggak lah ya.
Tapi yang kedua Anda bilang, kita tuh anti sama partai tua. Enggak sih, partai lama. Tapi yang Anda bilang kedua, paham-paham yang dikembangkan di partai lama. Itu yang kita lawan. Partai apa yang disebut paham-paham yang dikembangkan oleh partai lama itu adalah contohnya tadi, money politics. Kita nggak percaya pada money politics. Pemilihan ketua PSI dilakukan oleh anggota PSI sendiri secara online. Bahwa yang menang... Bukannya itu karena pengaruh Pak Jokowi Iya. yang dorong Kaisang jadi ketua umum PSI. Bukan itunya, tapi itu memang idenya adalah kita udah nggak terima tuh sistem pemilihan di mana semua ditentukan oleh kaum elit. Elit di pusat, elit di wilayah, elit di daerah, elit di cabang. Kan itu sendiri yang main tuh. Masyarakat anggota mana dilibatkan dalam pemilihan ketua partai politik di semua partai politik lainnya. Lagi-lagi saya tidak sedang menyombongkan diri atau mengkritik partai yang lain. Cuman saya mau bilang bahwa PSI tidak mau mengambil jalan itu lagi. Kita harus coba nih. Dan 2029 itu akan menjadi semacam uji coba kalau buat saya ini uji coba terakhir. 2019, 2024, 2029 di situ sudah ada Mas Kaisang dan di situ mudah-mudahan sudah akan ada Pak Jokowi ya. Kalau ini sampai nggak lolos juga ya memang kita harus bubar. Jadi inisial J yang sebagai ketua Dewan Pembina itu betul Pak Jokowi? Saya nggak boleh jawab. Anda duga-duga aja. Penonton duga-duga aja. Ya, tapi memang banyak mesinnya ya memang Pak Jokowi. Saya nggak mau jawab. Kan Bapak Abang Ade orang dalam nih. Iya, tapi kan saya ngomong sama publik. Masih rahasia ya? Masih rahasia. Nah ini kenapa logonya PSI dari Mawar dirubah jadi gajah ini kenapa nih? Karena PSI merasa, jadi dengan kedatangan Pak Jokowi kemarin, ya dengan rencana-rencana kita mengubah pemilihan menjadi pemilihan langsung, gitu ya, kita akan terus mengembangkan dan menarik teman-teman dari berbagai partai politik lain. Kita harus hadir dengan brand yang sama sekali baru, ya. Kita sebetulnya kan Kaisang kalau saja tidak dipilih kan juga akan diganti kan, tapi kan Kaisang dipilih melalui sebuah sistem pemilihan yang pertama kali di Indonesia ada ketua partai yang dipilih oleh anggotanya secara langsung. Nah kita harus ganti semua. Lagu kami aja berubah sebetulnya walaupun tidak diganti sama sekali, tapi sudah berubah ininya apa? Liriknya ya. Warna ya dan salah satunya ya simbol, bukan lagi simbol mawar yang ya ini ceritanya begini nih penonton, mawar itu sebagian yang gambar itu ternyata ada kesamaan dengan lambang partai sosialis di Eropa. Saya lupa di mana, di Ceko atau di mana ya, yang kemudian dianggap tidak menguntungkan nih karena kan salah satu tuduhan terhadap dulu Pak Jokowi kan, tapi kemudian kepada teman-teman PSI juga komunis ya, orang-orang yang komunis gitu kan karena membela rakyat kecil dan seterusnya. Ya udah kita ubah. Nah, apa nih simbol terbaik untuk menggantikan mawar? Masa mawar diganti anggrek gitu kan, diganti melati kan nggak menarik ya. Jadi harus keputusannya ganti jadi binatang. Gajah. Ya binatang apa? Pakai filosofi segala macam, yang paling logis adalah gajah. Bukannya gajah itu dibuat untuk artinya mengalahkan banteng? Mudah-mudahan. Mungkin ke itu situ saya. Itu saya ya. Yang bilang mudah-mudahan itu saya, bahwa kita bisa mengalahkan banteng. Tapi apakah ke arah situ? Kalau yang saya dengar sih tidak ya. Karena kan saya nggak hadir tuh di rapat pemutusan tentang gajah itu ya. Sebetulnya itu ada kaitan sama Pak Jokowi sih. Karena kan waktu itu kan orang semua tahu Pak Jokowi lagi ya tidak baik-baik saja dengan PDIP. Baru meninggalkan PDIP. Jadi sehingga lambang gajah ini dianggap untuk gue lebih hebat dari banteng gitu. Ya itu terserah Anda. Tapi saya nggak tahu persis. Jawaban saya adalah saya nggak tahu persis. Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi filosofi gajahnya apa kira-kira? Oh banyak. Gajah itu kan seekor binatang yang hebat menurut saya memang. Di hutan itu dia sebenarnya bisa dibilang sebagai binatang paling kuat, paling besar, paling kuat. Tapi kan dia tidak pernah menyerang yang lain.
Dia itu justru menjaga, melindungi, ya. Dia tidak menyerang kalau tidak diserang, misalnya begitu ya. Berarti artinya bela diri aja ya? Dia bela diri dan dia bersatu dengan binatang-binatang lain. Binatang lain tuh memandang gajah tuh dengan respect, bukan karena takut tapi respect. Dan ya itu positif sekali. Dianggap bijaksana, dianggap sayang sama binatang lain. Itu yang kita gunakan sebagai apa sih, semacam kita kepengen jadi gitulah ya. Jadi kira-kira Bang Ade optimis nih 2029 PSI bisa naik? Mestinya. Kalau optimis ya, saya percaya dengan apa yang resources yang dimiliki oleh PSI saat ini, orang-orang yang sekarang ada di PSI, saya percaya kita akan memperoleh suara yang impresif, yang mengesankan ya. Dan itu terjadi karena orang akan melihat ya bahwa PSI itu adalah sebuah partai yang memang membela kepentingan rakyat. Dan kita emang melawan korupsi, kita bersih dari korupsi, kita membela keberagaman, kita membela kaum minoritas, hal-hal semacam itu. Nah, Bang Ade ini kan seorang ahli dalam ilmu komunikasi. Kira-kira Bang Ade melihat nggak perlu memberikan masukan kepada Wapres kita, Pak Gibran, supaya mungkin bisa memberikan image yang lebih positif di masyarakat? Sebetulnya kan gini, kesan negatif itu justru datang dari serangan-serangan orang. Kalau Anda pernah ketemu sama Gibran, ya, Anda akan merasa bahwa, saya duga ya, Anda akan merasa bahwa Anda salah kira. Kalau Anda sempat menyangka bahwa dia punya image yang negatif. Dia itu sangat baik, he's so kind. Ya. Orang yang baik, orang yang mendengarkan, orang yang menghargai, orang yang berbicara dengan dia. Bahwa gayanya itu gaya yang cold, bukan cold ya, dingin gitu ya. Ya itu gaya dia ya. Seperti juga Pak Jokowi kan dingin sebetulnya. Cuman Pak Jokowi lebih ramah kali ya. Dia ramah tapi mungkin tidak terlihat secara jelas di ekspresi wajahnya. Tapi dari jawaban-jawaban beliau karena banyak yang mungkin kurang nyambung atau kurang isinya atau gimana? Bang Ade? Iya, saya nggak ingat pada jawaban dia yang nggak nyambung ya. Dia memang barangkali ya, tapi gini, saya ulang, ini saya harus jujur, harus fair, harus adil. Saya tidak pernah dengar dia menjawab secara salah, ya. Yang saya akan bilang harusnya nggak gitu ngomongnya, nggak gitu, nggak ada. Ya. Tapi memang orang-orang yang menyerang dia sering membelok-belokkan kan. Kalau cuma salah kata, kan adalah sesuatu yang sangat normal. Dan Gibran ini memang bukan orang yang tipe senang tampil secara mengemuka di depan publik, ya. Padahal dia sebetulnya sangat disayang oleh masyarakat. Di mana-mana kalau dia datang, Anda akan lihat masyarakat menyambutnya, berusaha bersalah. Ya, Anda bisa bilang ya itu karena dia anak Jokowi, bisa aja begitu gitu ya. Tapi dia nggak dibenci, dia tidak dianggap sombong, dan dia itu orang yang sangat ya dia care sama orang yang tertindas, orang yang kalah, orang yang susah ya. Tapi belum terlihat sesuatu yang menonjol dari seorang Gibran dalam memberikan statement ataupun mungkin advice kepada masyarakat. Ini ada kaitannya sama dia sendiri, itu menganggap bahwa dia tidak perlu terlalu berusaha menonjolkan diri. Dia tidak ingin kelihatan terlalu seperti menjadi pesaingnya atau tidak menjadi ya pesaing mungkin ya. Dia kepengen lihat sebagai orang keduanya Pak Prabowo, ya cukup. Dia tidak ingin terlihat sebagai seorang yang bicara banyak pada publik, yang memberikan penjelasan, memberikan keterangan. Dia mendingan udahlah, saya orang nomor 2 aja lah. Tapi bukannya kan seorang Gibran ini adalah misalnya ya, beliau juga ingin jadi presiden misalnya. Kan harus menyampaikan apa yang kira-kira yang menonjol dari beliau, yang kira-kira apa yang bisa membuat Indonesia lebih baik sehingga orang akan memilih beliau. Tapi kan dia tidak bercita-cita untuk menjadi calon presiden pada 2029. Kalau 2034 mungkin, ya. Tapi kan kita masih bicara 9 tahun lagi kan. Tapi kalau 2029 dia sendiri bilang, sebetulnya begini, Gibran itu sebenarnya tidak terlalu suka dengan berpolitik seperti yang terjadi di Indonesia, yang
harus ke depan, harus muncul gitu ya. Dia lebih tertarik sebetulnya memikirkan gimana caranya kita bikin program yang baik ya buat masyarakat luas ya. Tapi kan programnya apa kan belum terlihat nih. Karena dia wakil presiden ya. Bahkan kan ketika dia bikin lapor Mas Gibran itu kan sempat diminta dihentikan ya. Karena terlalu cepat waktu itu. Karena dia mengambil keputusan mungkin tanpa memberitahu Pak Prabowo misalnya. Sehingga ada sebagian pihak yang mengatakan, wah jangan dong, ini seperti apa sih namanya, melangkahi. Harusnya bicara dulu dan akhirnya dibatalkan kan. Bukannya ada isu bahwasanya banyak pertanyaan-pertanyaan itu malah menyudutkan Mas Gibran sehingga dia itu dibatalkan. Gini, kalau pertanyaan Anda adalah kenapa dibatalkan, alasannya tadi, yang saya bilang tadi ya. Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Mas Gibran, ya mungkin aja lah. Tapi kan sebetulnya kan lapor Mas Gibran itu adalah melaporkan apa yang doesn't work gitu kan. Ada apa gitu, ada permasalahan kayak ada potensi kecurangan di koperasi gitu ya. Dan itu nggak bisa disampaikan di daerah mereka masing-masing. Oh ya udah sampaikan kepada Mas Gibran, nanti Mas Gibran akan minta bantuan dari pihak-pihak yang punya otoritas untuk menanganinya kan itu tujuannya semula. Tapi saya ulang, ketika itu ternyata dianggap terlalu cepat, harusnya ngomong dulu sama semua kali, sama kementerian-kementerian gitu misalnya, untuk bicara tentang saya minta izin ya, ini kita akan bikin ini, jadi kalau ada masukan saya akan sampaikan kepada Anda. Nah ini kan awal-awal pemerintahan. Bukan kan? Wapres nggak perlu minta izin sama menteri-menteri kali kan? Beliau Wapres. Nggak, justru dikatakan idealnya. Sekarang bayangkan kalau ada orang mengadunya tentang kementerian X gitu misalnya. Kan dia harus ngomong sama si menteri X-nya atau jajaran di bawahnya ke menteri X itu kan. Nah itu kan terasa seperti terlalu interfering lah ya. Makanya dia akan bilang, ini masuk ke kami, ini bukan kami akan tangani ya. Ini akan disampaikan kepada para menteri itu atau jajarannya. Nah ini kan Mas Gibran diserang terus nih sekarang masalah setelah Jokowi diserang ijazah palsu, Mas Gibran diserang juga ijazah palsu ini. Ini terus kan banyak meragukan jenjang pendidikannya Mas Gibran nih. Bang Ade gimana tanggapannya? Iya itu kan sama aja, omong kosong kan udah dijelaskan oleh saya lupa ya, bukan Gibran sendiri yang menjelaskan, tapi kan sudah jelas gini, karena dia kuliahnya, dia sekolah SMP terus SMA-nya tuh di Singapura ya, kemudian dia berusaha sekolah ke si Sydney, karena itu dia ambil sekolah kayak pra-university-nya, udah lolos di sana, dia masuk ke si Sydney. Terus dia putuskan balik lagi ke Singapura dan di MDIS. Jadi dia memang tidak pegang ijazah SMA di luar negerinya. Karena prosesnya itu adalah dia langsung masuk pre-university, masuk university, kembali lagi ke university lagi di MDIS. Jadi memang tidak ada ijazah SMA-nya. Tapi ternyata di dalam peraturan KPU-nya memang dinyatakan bahwa bagi mereka yang sekolahnya di luar negeri, itu nggak perlu ada ijazah setingkat SMA kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia lulus dari universitas di luar negeri tersebut. Dan Gibran punya itu, dia lulus dari MDIS. Tapi ada aturan di KPU seperti itu? Atau bukannya undang-undang mengharuskan ada ijazah SMA? Undang-undang itu mengatakan ijazah SMA atau yang setingkat. Nah, pengertian setingkat itu diperjelas dalam aturannya KPU yang mengatakan kalau di luar, ternyata saya juga baru tahu di luar negeri ternyata Anda itu bisa saja tidak memiliki ijazah SMA untuk bisa masuk ke universitas selama Anda mengikuti tahapan pre-university itu. Nah dia ikut tuh pre-university-nya, terus masuk university, tapi akhirnya memutuskan ke MDIS. Nah, tapi dalam hal ini berarti Bang Ade mengatakan memang ijazah SMA nggak ada. Memang nggak ada. Ini Bang Ade bela mati-matian Mas Gibran apakah sama dengan Jokowi? Sama. Hidup atau mati untuk Mas Gibran? Belum, kalau itu belum dong. Dia kan masih terlalu muda juga ya. Kita masih memerlukan bukti-bukti dari Mas Gibran dong.
bahwa dia betul-betul akan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Kan tidak berarti kalau bapaknya baik, anaknya dengan sendirinya baik. Tapi kalau dalam kasus Gibran tuh gini, di satu sisi saya mengagumi dia, dan salah satu yang menjadi salah satu kejadian yang membuat saya terkagum-kagum dengan dia adalah ketika dia membela ada gereja di Solo ya, yang ditutup sama kelompok-kelompok yang intoleran, dan dia turun datang ke gereja tersebut, dia buka dan dia bilang ini nggak boleh ada lagi ya yang bikin yang menghambat-hambat semacam ini. Itu satu dari berbagai contoh lainnya ya. Tapi ini adalah sikap yang luar biasa dari seorang kepala daerah. Karena biasanya kepala daerah yang lain kalau urusannya kayak begini tuh suka takut. Kalau saya mengambil sikap yang berseberangan dengan kelompok intoleran, saya bisa kehilangan suara nih kalau saya maju lagi kan. Kalau Gibran nggak peduli dia. Jadi Bang Ade melihat Mas Gibran ini apa? Salah satu keunggulan yang di dalam semasa menjabat Wapres. Wapres. Kalau Wapres, kalau tadi kan saya ngomongin tentang wali kota ya. Ya. Kalau Wapres dia itu adalah orang yang secara terus-menerus ya terlibat dalam upaya berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dia ketemu, dia turun, dia ngomong, dia kasus yang kemarin di Padang lah, kalau Anda pernah tahu kan, ada sebuah rumah doa, kalau nggak salah itu yang juga ditutup, dia tanpa rame-rame dia datang ke sana untuk ketemu langsung dengan para korban itu, anak-anak SD atau SMP, SD lah kebanyakannya. Dan dia berkomunikasi dengan mereka dan bilang, udah ya, you don't have to worry ya, ini kita selesaikan nih. Nah hal-hal semacam itu sayangnya kan tidak lazim muncul di media. Saya pun taunya dari websitenya kalau nggak salah ya PGI ya, tapi media tidak memberitakannya secara luas. Nah ini ada banyak hal yang dia lakukan semacam ini. Ya saya menggunakan contoh-contoh ini kan karena selama ini ya orang bilang saya aktivis. Salah satu aktivis apa? Aktivis memperjuangkan keberagaman ya. Karena itu saya sangat care tuh dengan pelarangan rumah ibadah lah ya. Sehingga setiap kali ada berita semacam itu lazimnya saya dan teman-teman di sini tuh mengikuti apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda. Kalau dalam dugaan saya sih dia sangat care dengan publik, dengan masyarakat, terutama masyarakat yang lemah, masyarakat yang tanda petik mungkin tertindas gitu ya. He cares. Tapi tentang komunikasinya beliau ini kan banyak yang malah menjadi kontraproduksi ini, karena apa yang beliau sampaikan banyak kan mendapat tanggapan negatif masyarakat nih. Yang negatif tuh orang yang membenci dia. Saya tidak melihat itu adalah komentar-komentar yang jujur, yang sincere, yang honest lah ya terhadap apa yang dia katakan. Ya kalau orang udah benci dia, apapun yang dia katakan akan dipelintir, akan digoreng. Ya dan Gibran menerima itu sebagai ya karena dia adalah wakil presiden. Ya ini Bang Ade mengingat ini kembali waktu masa demo-demo di tahun 2022 ya. Nah ya. Bang Ade kan sempat digebukin sampai luka, sampai nggak sadar itu waktu masa mahasiswa mendemo Jokowi supaya ada presiden periode ketiga. Ya. Nah itu kenapa sampai Bang Ade ke sana terus digebukin? Jadi yang penggebuk itu bukan demonstran ya, itu harus diingat. Ya. Bukan. Saya itu justru orang yang mendukung gagasan menolak presidensi 3 kali. Ya. Menurut saya dan Pak Jokowi juga menolak kok. Bukannya memang permintaan Pak Jokowi supaya 3 periode? Sama sekali bukan. Mulai orang-orang dekatnya? Sama sekali bukan. Kami di PSI sudah diingatkan oleh Pak Jokowi, jangan ya, saya itu bukan pendukung. Saya itu tidak kepengen dipilih 3 kali. Jadi PSI ketika itu dia udah hubungan, ini sebelum Kaisang masuk kan nih, 2022, dia sudah mengingatkan bahwa para pendukung Jokowi jangan mendukung itu, ya relawan nih ya. Nah ketika itu saya itu membawa beberapa teman di sini yang anak-anak muda nih, kayak mereka ini nih baru masuk kerja. Saya bilang, kalian pernah ikut demo nggak? Belum, yuk ikut sama saya.
Saya kasih lihat tuh gimana caranya orang demo, mahasiswa demo. Dan itu demo itu memang juga kami setujui, jadi kita ikut aja. Ikutnya bukan ikut demo, ikut melihat apa yang terjadi di sana. Nah, itu terjadi dengan baik-baik saja tuh, ya. Sampai kemudian ternyata kehadiran saya di acara tersebut itu menyebar. Ada foto-foto saya menyebar bahwa Ade Armando ada di depan DPR. Sebagian berita media beneran gitu ya. Tapi rupanya saya kan dibenci sejak lama nih, Pak Edi ya. Saya itu dibenci karena saya melawan orang kayak Rizik Syihab. Saya membela tadi pembangunan gereja. Saya itu dan kadang-kadang saya bisa dengan sangat keras menyerang mereka. Jadi saya berulang kali sebelumnya tuh sudah diajukan ke polisi, tapi nggak pernah polisi akhirnya menyatakan bahwa emang nggak ada perkaranya. Masa orang membela Sampai tersangka. yang sampai tersangka tuh itu juga, tapi nanti kita bicara itu dulu ya. Kalau Kan sudah tersangka tapi masih gantung nih. enggak, Masih udah belum di SP3. SP3. Di SP3 oleh Polri, oleh Kapolri atau Kapolri atau apapun ya. Mau ngomong itu dulu nggak? Mau yang mana nih? Itu lanjut yang tadi yang barusan ya, gitu. ya. Jadi ketika itu saya menganggap bahwa saya lagi tenang-tenang saja. Nah, tapi begitu ada berita bahwa saya ada di sana, datang itu kelompok-kelompok yang ya saya harus sebut kelompok intoleran lah ya, nggak usah saya sebut apa agama atau apapun, yang memang membenci saya sejak lama. Nah mereka itu serupanya memang mengarah mengincar saya. Tapi pada awalnya mereka nggak bisa masuk karena pertama-tama itu kan dengan gerombolan para demonstran dan polisi berada di sekitar saya kan. Tapi begitu semakin sore, si para mahasiswa ini kan harus bukan diusir, didorong. Udah selesai, balik. Nah jadi pada saat polisi sedang mendorong mereka untuk meninggalkan arena, ya, saya merasa ya udah kita pulang aja yuk. Saya ngomong sama teman-teman saya. Nah saya berjalan dengan santai ke ruang kosong itu, karena ini polisi mendorong mahasiswa menjauh dari depan DPR itu. Saya tololnya jalan sendiri bertiga lah. Ketika itu tiba-tiba berdatangan orang-orang. Mula-mula ada seorang perempuan yang ngomong, kamu penoda agama gitu kan, dia bilang. Saya menjawab, teman-teman saya udah bilang, bang jalan aja bang. Karena mereka rupanya ngeliat tuh, ada begitu banyak orang mendekat ke saya kan. Dan mereka bilang bahwa, teman-teman saya bilang jalan. Tapi saya merasa harus apa bu? Saya menodai agama yang mana? Dia masih ngomong, saya menjawab lagi. Tapi terus karena nggak jelas ya udah saya jalan beberapa langkah, tiba-tiba ada yang menendang saya, memukul atau menendang. Saya balik, tiba-tiba saya lihat udah begitu banyak orang. Dan tendangan kedua dari belakang lagi membuat saya jatuh. Begitu saya jatuh, mereka menyerbu saya. Nah teman-teman saya tuh ada 2 orang itu didorong keluar. Jadi mereka tuh bahkan tidak menyerang orang lain. Jadi teman saya itu dianggap nggak penting dalam arti. Karena memang targetnya kan Bang Ade. Iya, jadi didorong keluar. Saya dikeroyok itu dipukuli selama less than 10 minutes sih. Kurang dari. Sampai bengkak-bengkak saya lihat di TV itu sampai berdarah-darah juga. Itu iya. Waktu itu sampai nggak sadar nggak ya? Nggak. Itu saya menutup tubuh saya dengan begini, ditendang, dan saya berusaha ditelanjangi kan, celana saya ditarik, untung nggak betul-betul telanjang kan. Tapi ketika itulah teman-teman saya berhasil memanggil polisi-polisi untuk membantu saya, menyelamatkan saya. Nah, jadi itu yang terjadi. Saya bukan dipukuli oleh para mahasiswa, saya itu justru berada di sana untuk bersama-sama ikut mendukung. Jangan 3 kali periode. Tapi saya sendiri nggak demo. Saya lagi ngajak teman-teman saya untuk belajar. Gini loh demo. Tapi dengan Bang Ade, karena membuat kontroversi, pernyataan kontroversi, itu kan terancam jiwanya. Nah kalau sekarang Bang Ade kemana-mana kira-kira takut nggak? Ya, saya sekarang terpaksa harus ada pengawal. Jadi kemana-mana dengan pengawal. Jadi nggak berani bebas gitu ya? Misalnya saya udah nggak berani naik kereta, naik transportasi umum. Sebetulnya lebih karena orang yang bilang, Bang Ade jangan. Anda naik mobil aja lah.
Saya nggak terlalu suka sebetulnya begitu, tapi ya sudahlah, hidup saya udah begitu. Tadi kalau saya mau disampaikan apa yang sebelum tadi kita yang tentang digebukkan ada satu lagi. Oh iya, salah satunya saya kira-kira ada 14-15 kali saya diadukan ke polisi. Cuman satu yang pernah sempat jadi tersangka. Itu karena saya bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Pernah dengar itu? Iya, betul dengar. Iya. Ya coba kalimat Tuhan bukan orang Arab, masa itu menodai agama? Kan Tuhan memang bukan orang kan? Ya pasti bukan orang Arab jadi gitu ya. Tapi itu sempat jadi tersangka. Nah, sehingga ketika saya dinyatakan sebagai tersangka, rupanya ada pimpinan Polri yang merasa, loh kok ini jadi tersangka? Langsung deh, nggak langsung, tapi mereka memanggil beberapa saksi gitu ya. Dan saksi ahli itu bilang, ya enggak dong, ini bukan menghina agama. Di SP3. SP3 ya udah berhenti. Bang Ade ini karena berhubung juga udah 1 jam. Untuk pertanyaan penutup, kira-kira apa pesan Bang Ade supaya fundamental Indonesia ini, politik Indonesia ini bisa menuju ke arah yang lebih baik? Apa yang harus dilakukan? Berat itu pertanyaannya, karena memang masalahnya sangat berat. Ya. Menurut saya memang kita harus terus menerus nih. Ya misalnya dengan apa yang Anda lakukan sekarang nih Pak Edi. Yang terpenting adalah ini bisa mencerahkan mata orang-orang ya, pikiran orang. Atau apa yang saya lakukan ya. Saya terus-menerus berusaha mengajak orang untuk yuk memandang politik itu dengan cara yang lebih tercerahkan, lebih fair, lebih objektif, lebih adil ya. Jangan membenci orang hanya karena dia rasnya apa, karena dia agamanya apa, atau karena dia datang dari partai apa. Nggak gitu dong, kita harus biasa diskusi ya. Dan kita nggak ada masalah kita beda pendapat. Nah Indonesia ini kan sekarang terutama sejak tahun 2014 kali ya, 2014, 2016 gitu ya, atau bahkan sebelumnya, itu kita kayak seperti nggak sanggup menjadi orang-orang yang bisa menghargai orang lain. Intoleransi. Terutama itu. Tapi intoleransi itu bisa dari agama, bisa dari suku, bisa dari ras, bahkan sampai ideologi politik. Kan menurut saya gini, saya adalah PSI, misalnya Anda adalah PDIP. Nggak ada masalah dong kita duduk sini ngobrol dan ngopi-ngopi, tapi kita jangan saling mencerca kan, kita jangan saling memfitnah satu sama lain. Kita kan bisa dong berbicara, menurut Anda gimana nih sebetulnya nih ya, makanan bergizi gratis nih, sebaiknya dilanjutkan atau tidak? Kan kita bisa duduk sama-sama, dengan orang Gerindra juga begitu kan, dengan Pak Prabowo kita bisa ngobrol, harusnya kan begitu. Tapi sekarang ini kita terbiasa barangkali karena terlalu banyak, misalnya gini, orang tuh belajar dari media massa. Acara-acara televisi itu menampilkan para pembicara bukan di podcast namanya apa, talk show ya. Itu yang betul-betul didorong untuk saling serang. Dan kadang-kadang sengaja dibuat supaya lebih menarik kali ya. Persis, si hostnya itu dengan sengaja. Misalnya Anda bilang apa, terus saya lawan Anda nih. Aduh. Dibalikin sama dia. Gimana nih Pak Ade ini? Pak Ade ngomong begini nih. Anda dianggap tidak penting nih. Dan dia tersinggung kan jawab lagi. Kan beberapa waktu terakhir kita melihat bagaimana para pembicara itu sampai berdiri dan berhadapan-hadapan. Hampir berantem lagi. Hampir berantem. Dan itu dipanas-panasi oleh host. Nah ini kita harus hentikan. Kita harus berhenti hoax, kita harus berhenti hate speech, kita berhenti disinformasi. Tapi kita juga berhenti menjalankan cara-cara berdialog, berdiskusi yang kasar. Mari kita saling menghargai orang lain. Indonesia ini gede banget. Memang ciri khas Indonesia ini kan orangnya lebih toleransi. Harusnya. Lebih ramah ya kan. Persis. Kurang apa kultur kita itu saling menghargai. Kenapa sekarang menjelma menjadi bangsa yang barbar begini? Ya itu pun hanya sebagian kecil orang saja barangkali. Kecil tapi dia muncul di mana-mana. Dia muncul di medsos, dia muncul di podcast, dia muncul di televisi. Sehingga terkesan menjadi banyak gitu ya. Banyak, dan orang menirunya. Saya takut, saya misalnya ngelihat ada begitu banyak orang dibully di Indonesia sekarang ini. Berulang kali, yang kemarin Timothy gitu kan. Kok orang tega ya? Sampai dia bunuh diri. Sampai dia loncat. Dan ketika dia sudah meninggal, itu dihina terus oleh orang-orang itu. Dan ini orang-orang berpendidikan Pak Edi, kan orang-orang kampus. Fakultas kedokteran calon dokter bilang bahwa
kurang jauh tuh loncatnya, masa cuma lantai 2, misalnya gitu. Kan bikin marah. Nah saya duga ini karena memang sensitivitas kita terus digerus nih. Dan kalau Anda tanya ngapain? Ya kita gunakanlah media komunikasi kita untuk mengajarkan orang untuk lebih saling mengapresiasi. Ya, terima kasih Bang Ade Terima atas kasih. waktu dan tempatnya luar biasa. Terima kasih. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bang Ade Armando. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.